Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Azikrillah, NIM 2110202031, kelas PAI A. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi mengenai klasifikasi, kegunaan, dan manfaat sumber belajar pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Di sini pada materi yang pertama mengenai pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar itu dibagi menjadi dua. Pertama, secara bahasa. Yang kedua, menurut IT. Pertama, secara bahasa. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si belajar. Yang kedua, menurut Association of Educational Communication Technology atau disingkat dengan IT, mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Selanjutnya, yang kedua, klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar itu dibagi menjadi 4. Pertama, pesan. Yang kedua, orang. Yang ketiga, bahan. Dan yang keempat, alat. Pertama, yakni pesan. Pesan adalah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang kedua, orang. Orang adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga, bahan. Bahan adalah sesuatu atau media atau juga software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Yang keempat, alat. Alat adalah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang ketiga, manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar di sini saya membagi menjadi 3 bagian, yakni pertama dari segi manfaat sumber belajar dipilih dan dilaksanakan secara cepat. Yang kedua, dari segi manfaat diterapkannya bentuk belajar yang menghadapkan siswa kepada sebuah sumber belajar. Yang ketiga, manfaat digunakannya sumber belajar dalam kegiatan belajar. Pertama, dari segi manfaat sumber belajar dipilih dan dilaksanakan secara cepat. Yang pertama, siswa lebih berminat dalam mengembangkan gagasan. Yang kedua, siswa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia. Yang keempat, siswa lebih mudah menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, dari segi manfaat diterapkannya bentuk belajar yang menghadapkan siswa kepada sebuah sumber belajar. 1. Dapat memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber belajar. Yang kedua, dapat memberikan pengertian kepada murid tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Yang ketiga, dapat mengganti fasilitas murid dalam belajar tradisional dengan belajar aktif yang didorong oleh minat dan keterlibatan diri di dalamnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran. Selanjutnya yang terakhir, manfaat digunakannya sumber belajar dalam kegiatan belajar. Pertama, sumber belajar dapat memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, sumber belajar dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi, atau juga dilihat secara langsung dan konkret, seperti model, foto, denah, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber belajar dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pengalaman. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.